sendirian? Malam ini, pastikan pintu rumah kalian sudah terkunci rapat. Matikan lampu yang tidak perlu dan gunakan headset agar kalian bisa merasakan setiap suara dari cerita ini. Karena malam ini aku akan membawa kalian masuk ke sebuah rumah sakit tua, tempat di mana suara tangisan masih terdengar hingga sekarang. Dan konon katanya, siapapun yang mendengar suara itu terlalu lama akan mulai melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Inilah kisah horor berjudul Suara Tangisan dari kamar nomor 12. Malam itu, hujan turun tanpa henti sejak maghrib. Angin dingin meniup pepohonan tua di sekitar rumah sakit tua di pinggir kota. Rumah sakit itu sudah lama ditutup. Cat dindingnya mengelupas, lampu lorong berkedip-redup, dan hampir semua warga sekitar percaya tempat itu masih dihuni sesuatu yang tidak pernah pergi. Namun, 4 orang pemuda nekat datang ke sana demi membuat konten horor. Mereka adalah Reza, Doni, Mira, dan Taufik. Aku dengar kamar nomor 12 itu paling angker, bisik Mira pelan. Doni tertawa kecil sambil menyalakan kamera. Bagus dong, kontennya pasti viral. Sementara itu, Reza hanya diam menatap bangunan tua di hadapan mereka. Entah kenapa, sejak tadi dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang memperingatkannya untuk pulang. Namun, semuanya terlambat. Pintu rumah sakit tua itu terbuka perlahan. Kriek, suara pintu berkarat menggema panjang di lorong gelap. Mereka masuk, bau obat bercampur aroma busuk langsung menusuk hidung. Langkah kaki mereka menggema pelan. Tok, tok, tok. Di kanan kiri lorong terdapat kursi roda rusak, brankar tua berkarat, dan noda hitam seperti bekas darah yang sudah mengering bertahun-tahun. Astaga, tempat ini serem banget, ucap Mira sambil memeluk dirinya sendiri. Taufik mengarahkan senter ke ujung lorong. Ayo cepat, kamar 12 ada di lantai 2. Mereka menaiki tangga tua perlahan. Kerak, kerak. Setiap pijakan tangga berbunyi keras. Saat sampai di lantai 2, mereka melihat lorong panjang dengan banyak pintu pasien yang terbuka. Gelap, sunyi, terlalu sunyi. Sampai akhirnya terdengar suara tangisan perempuan. Hiks, hiks. Mira langsung memegang tangan Reza. Kalian dengar itu? Doni tersenyum tegang. Itu pasti suara kucing. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tangisan seorang wanita yang terdengar sangat sedih. Mereka mengikuti suara itu perlahan. Semakin dekat, suasana semakin dingin. Napas mereka mulai terlihat seperti asap. Dan akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu tua bertuliskan kamar ke-12. Cat angka di pintu itu terlihat seperti bekas cakaran. Tangisan tadi berasal dari dalam. Semua saling menatap, tidak ada yang berani membuka. Sampai akhirnya, Doni berkata pelan, "Kita udah sampai sini, jangan takut." Ia mendorong pintu perlahan. Kriek, ruangan itu gelap. Hanya ada satu ranjang pasien tua di tengah ruangan, dan seorang perempuan duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang kusut, bajunya putih lusuh, penuh noda hitam. Ia menangis pelan sambil menggoyangkan tubuhnya. Hiks, hiks. Mira langsung mundur ketakutan. Ya Allah, Doni mencoba tetap tenang. Mbak, siapa? Perempuan itu berhenti menangis. Sunyi, sangat sunyi. Lalu, kepalanya bergerak perlahan, bukan tubuhnya, hanya kepalanya yang berputar hampir 180 derajat. Matanya hitam pekat.
Mulutnya tersenyum sangat lebar, dan suaranya berubah berat. "Kalian, kenapa masuk ke sini?" Bruk, tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri. Lampu senter mereka mati bersamaan, gelap total. Mira langsung menjerit. "Ahi!" Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki mengelilingi mereka. Tok, tok, tok. Nah, cepat. Semakin cepat. Reza gemetar. Ia merasa ada sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Dan wajah perempuan tadi sudah berada sangat dekat di depannya. Matanya melotot. Mulutnya terbuka sampai hampir sobek. "Aku sudah menunggu." Reza menjerit keras. "Lari!" Mereka menabrak pintu bersama-sama sampai akhirnya terbuka. Brak, keempatnya berlari panik menyusuri lorong. Namun, saat mereka melewati ruang perawatan, mereka melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Semua kursi roda bergerak sendiri. Roda-rodanya berputar perlahan. Kriat, dan di setiap ujung lorong muncul sosok pasien berdiri diam. Tubuh mereka pucat, kepala tertunduk. Sebagian tidak memiliki mata, sebagian lagi penuh darah. Mira menangis histeris. "Kita harus keluar." Taufik menunjuk tangga. "Cepat turun." Mereka berlari menuju tangga. Namun saat sampai, tangga itu berubah. Tangga yang tadi menuju lantai bawah, sekarang hanya tembok kusam. Apa ini?" Doni mulai panik. "Kita terjebak." Tiba-tiba, dari belakang lorong, terdengar suara roda berangkar bergerak cepat. Kriit, kriit. Semakin dekat, semakin cepat. Mereka menoleh, dan terlihat sebuah berangkar tua meluncur sendiri ke arah mereka. Di atasnya, ada mayat tertutup kain putih. Berangkar itu berhenti tepat di depan mereka. Sunyi. Lalu, kain putih itu bergerak, perlahan terbuka sendiri. Dan wajah mayat itu adalah wajah Reza. Pucat. Matanya terbuka lebar. Mulutnya berdarah. Reza langsung jatuh lemas. Itu aku. Belum sempat mereka bereaksi. Lampu lorong menyala merah. Dirty. Suara alarm rumah sakit tiba-tiba berbunyi. Dan dari semua kamar keluar sosok-sosok pasien menyeret tubuh mereka. Mereka berjalan perlahan menuju 4 pemuda itu. Astagfirullah. Mira membaca doa sambil menangis. Namun para sosok itu terus mendekat. Taufik mencoba memecahkan jendela dengan kursi besi. Brak, akhirnya kaca pecah. "Ayo lompat." Satu persatu mereka melompat keluar rumah sakit. Namun, saat Reza hendak melompat, tangannya ditarik sesuatu dari belakang. Ia menjerit keras. "L-O-O-O-O-O-N-G." Doni mencoba menarik tubuh Reza, namun tangan hitam panjang mencengkeram kaki Reza dari dalam ruangan. Makhluk itu mulai menarik tubuhnya masuk. Reza menangis ketakutan. "Jangan tinggalin aku." Tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Dalam hitungan detik, tubuh Reza diseret masuk ke dalam gelap, dan pintu jendela tertutup sendiri. Brak. REZ, Doni mencoba membuka jendela lagi. Namun, semua sudah terkunci. Dari balik kaca, mereka melihat Reza berdiri di lorong gelap. Diam. Kepalanya tertunduk. Lalu, perlahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya hitam seluruhnya. Dan bibirnya tersenyum menyeramkan. Setelah malam itu, Reza tidak pernah ditemukan lagi. Polisi sempat mencari ke dalam rumah sakit tua tersebut. Namun, mereka tidak menemukan siapapun. Tidak ada tanda keberadaan Reza. Tidak ada jejak, tidak ada apa-apa. Anehnya, kamera milik Doni masih menyala, dan rekaman terakhir di kamera itu
membuat semua orang merinding. Dalam video, terlihat lorong kamar nomor 12 yang kosong, sunyi, tidak ada siapa-siapa. Namun, beberapa detik kemudian, muncul suara pelan dari balik kamera. Suara Reza, dengan nada berat dan bukan seperti suara manusia. "Aku masih di sini." Lalu layar kamera mati sendiri. Sejak saat itu, warga sekitar sering mendengar suara tangisan perempuan dari rumah sakit tua tersebut, terutama setiap tengah malam. Dan menurut cerita yang beredar, siapapun yang masuk ke kamar nomor 12 tidak akan pernah keluar sebagai manusia yang sama lagi. Cerita malam ini telah berakhir. Tapi mungkin teror dari kamar nomor 12 belum benar-benar selesai. Kalau kalian mendengar suara tangisan saat tengah malam nanti, jangan pernah mencoba mencari asal suaranya. Karena bisa jadi ada sesuatu yang sedang mencari kalian. Terima kasih sudah menemani cerita horor malam ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar cerita horor apa yang ingin kalian dengar berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selamat beristirahat jika kalian masih bisa tidur malam ini.